gua kan baru dari luar negeri ya, Van ya. Di mana-mana di seluruh dunia Eropa yang gue pergiin itu semuanya nanya, kamu dari Indonesia? Iya. Ibu kota mau pindah ya? Gitu. Oh iya gitu. Kenapa pindah gitu semua orang? Dan gue tunjukin ke mereka satu gambar ini, Van. Oh, oke. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Udah? Ya, udah. Masih dari sebuah kafe di sekitar Tangerang Selatan ini, teman-teman. Halo. Apa kabarnya semua teman-teman? Kita ada di sebuah kafe di Tangerang Selatan. Iya, Random Jumat kembali. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Dan nyalakan notifikasi. Ya. Kalau followernya banyak, kita jadi semakin semangat bikin videonya. Sebutkan lokasinya karena tidak di-endorse. Tapi enak kok tempatnya. Iya, dan kalau banyak followernya kita jadi semangat gitu kan bikinnya. Ayo teman-teman kita follow, ngobrolin science dalam bahasa manusia. Di Random Jumat, di follow biar tahu betapa randomnya bapak-bapak berdua ini. Kalau nonton episode-episode sebelumnya lah, boleh ya, juga. Boleh, di Spotify ada, di YouTube juga ada. Enaknya obrolan random adalah tidak terbatas waktu. Jadi kalau kalian mendengarkan ulang atau nonton kelewat gitu, nggak masalah. Iya betul, nggak apa-apa ya. Dan saya menyarankan kalau yang susah tidur, coba dengerin kita sebelum tidur. Iya. Bisa membantu insomnia. Bisa membantu. Oke, kali ini kita pakai random noun generator lagi dari internet. Dan yang kita bahas adalah warning. Keluar nggak? Warung Bu Ning, bukan? Warning. Oh, di Jawa Timur itu apa? Jagung itu. Marning itu mah keripik jagung. Cornflakes. Cornflakes tradisional namanya marning. Kalau ini warning alias peringatan ya. Peringatan. Ya. Kemarin kalau peringatan gue inget ya beberapa hari yang lalu ya, minggu lalu ya. Sempet gempa kan di Bayah tuh, terus kerasa sampai ke Iya, kerasa. Gue juga sini. ngerasa waktu itu di Tangerang, kita di Tangerang ya. Iya, dan kalau gempa itu kan adalah salah satu bentuk gerakan alam. Gue itu nggak selalu bencana kan ya, jadi gerakan alam gitu atau peristiwa alam yang nggak ada warningnya. Iya betul. Tahu-tahu kejadian aja. Nah begitu gempa baru keluar warningnya kalau mau ada tsunami apa enggak gitu kan. Tapi gempanya sendiri nggak bisa ini ya, nggak ada warningnya. Nggak ada warningnya. Atau betul. geter aja. Iya. Dan zaman sekarang itu banjir pun nggak ada warningnya, Van. Kalau gue perhatiin ya, dulu kira-kira 10 tahun yang lalu, kalau hujan tuh kan lama, ya, lama terus nanti lama-lama air naik banjir gitu. Kalau sekarang ini gue perhatiin mungkin karena perubahan cuaca ya, hujannya intensitasnya tinggi, waktunya sebentar gitu. Jadi yang namanya pohon rubuh, terus meluap itu tuh dalam hujannya sebentar sebenarnya. Ya, jadi itu bahaya sebenarnya karena airnya naiknya cepet kan. Kalau dulu kan istilahnya banjir kiriman dari Bogor, dulu kan istilahnya gitu. Jadi malah itu menurut gue bisa diprediksi karena begitu bendungan Katulampa naik gitu, orang bisa menghitung dalam waktu 4 jam ini akan sampai ke Jakarta gitu. Jadi bisa yang mau pulang kantor gitu ya, jangan kejebak di kantor, yang ini siap-siap pasang apa barang mau dinaikin dan lain-lain gitu. 4 jam. Sekarang banjirnya mungkin kirimannya yang same day service gitu. Instan. Dia instan kirimnya gitu, kirimnya bukan same day lagi gitu. Jadi nggak pakai warning. Rupanya sama Gojek digratisin sih yang instan, jadi banjirnya cepet. Tapi kalau kata gue memang mitigasi ini menjadi suatu mitigasi lah istilahnya Gue terkesan banget pernah bikin acara sama Jalan Sutra soal waktu itu abis gempa di Palu tuh. Itu kan mengerikan sekali ya. Teman-teman kalau ada yang dengerin dari Palu ya, bagaimana kondisi kotanya sekarang, tapi wah itu mengerikan karena mendadak tanahnya kebuka dan kotanya ambles ke dalam. Waktu itu sepertiga kota hilang. Waktu itu kita bikin acara mengenai kuliner bantuan bencana. Jadi rupanya bantuan bencana ini kan Indomie gitu, kirim semuanya mie instan gitu kan. Terus ayam goreng, mie goreng, nasi goreng. Nah, yang menangani bantuan bencana itu biasanya adalah chefnya tentara, kokinya tentara. Masalahnya koki tentara masaknya kalau nggak ayam goreng, mie goreng, nasi goreng katanya. Karena dia selalu dalam keadaan darurat gitu. Dia nggak pernah makan steak gitu. Akhirnya orang-orang daerah itu sampai nek-nek makan itu karena kan bencananya lama gitu ya. Terus waktu itu gue inget banget teman-teman dari
Feby Liana dan teman-teman itu salah satunya dia ke Palu dan dia masak makanan tradisional Palunya untuk orang yang kena bencana gempa. Dan itu kan rumahnya hancur, jadi dia berbulan-bulan udah di pengungsian gitu. Dan itu yang makan pada nangis katanya, Van. Karena ada satu jenis masakan ya, dia bilang ibu itu dulu waktu gempa, saya tuh di dapur lagi mau masak itu. Terus gempa hancur semua kan, dan berbulan-bulan dia nggak bisa makan itu lagi gitu. Nah, waktu itu kita mengundang satu orang dari penanggulangan bencana BNPB. Nah, BNPB DKI. Dan dia mengajarin kita bagaimana caranya selamat dalam satu gedung gitu loh, kalau ada gempa terutama ya, kalau ada apa gitu, trik-trik untuk menyelamatkan dirinya bagaimana, itu lumayan, itu sangat bermanfaat loh Van, sangat bermanfaat. Ternyata gue masih ingat sedikit ya, kalau dalam bencana dia bilang salah persepsi orang itu bahwa kalau ada gempa atau bencana terus ditolongin orang gitu, nunggu ada yang datang pakai apa terus nolongin kita. Dia bilang 90% orang yang selamat adalah menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau ada sesuatu, kalau ada warning gitu ya dari alam atau apa, kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu. Kita nggak bisa hanya 5% kalau nggak salah, apa 2% yang diselamatkan oleh research and rescue. Jadi itu tuh effortnya udah gede, sebenarnya yang bisa ditolongin mah nggak begitu banyak. Tapi kitanya yang menolong diri sendiri ini yang selamat gitu. Ya. Dan salah satunya membaca warning itu yang penting. Betul, itu membaca warning. Karena kebiasaan kita di Indonesia ini gitu ya, terutama teman-teman yang bekerja di gedung-gedung perkantoran, di gedung-gedung tinggi di Jakarta gitu, atau di yang suka jalan-jalan ke mall gitu. Kalau alarm kebakaran bunyi, santai weh. Iya betul. Betul. Jadi reaksi pertama kalau alarm kebakaran bunyi itu teman-teman harusnya adalah Anda yakin dulu itu adalah kebakaran, sampai dinyatakan ini latihan. Nah, atau biasanya di gedung itu diumumkan hari ini tidak ada latihan. Jadi kalau ada kebakaran itu bukan latihan. Beberapa gedung ada pengumuman gitu. Pengumuman itunya. Kalau tidak ada pengumuman itu dan warning alarm gedung itu bunyi, maka mindset Anda adalah itu betulan kejadian. Betul. Sampai dinyatakan oleh petugas bahwa Bapak Ibu ini latihan ya, kita lagi ngecek alarm gitu, kita lagi ngecek ini. Kalau di kita kan kebalik gitu. Begitu alarm bunyi, latihan bukan sih? Kayaknya mah latihan. Nggak ada yang lari. Oh iya, teman-teman, ini berkaitan juga dengan kami turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan itu yang di Malang ya. Ini juga menurut saya topiknya agak nyambung-nyambung lah, bahwa mitigasi itu ya, artinya evacuation route itu kemana, nggak usah pakai gas air mata deh. Kalau di stadion itu gempa gitu, kemana orang itu akan lari gitu, jalurnya itu kemana gitu, itu salah satu yang mulai diperhatikan di Indonesia ini harusnya harus care gitu soal kayak gituan. Nah itu selain rutenya jelas dan jalurnya juga jelas, warning itu baik visual, audio maupun grafis ya, itu harus diperhatikan benar gitu ya. Jadi kalau kita nggak nganggap serius gitu, biar udah dikasih lampu wing segala macam, suara kencang terus kita mikirnya nggak ada yang lari, yang lain juga santai gitu. Itu... Oh ini latihan nih, pasti nih latihan gitu. Tahu-tahu di lantai sekian udah ngebul. Iya betul. Kalian nggak tahu gitu. Terus ada beberapa kali terjadi kebakaran di mall misalnya kan. Nah salah satu kebiasaan yang gue pelajari dari si BNPB DKI ini adalah kalau lagi di rumah, teman-teman kunci pintu itu gantungin. Maksudnya tancepin. Kalau kita lagi di rumah nih ya kunci kan, dari kitanya di dalam gitu, dikunci, tapi kuncinya jangan ditaruh terus diumpetin di lemari, gantungin dia bilang. Karena kalau gempa kita kan harus cepat keluar. Itu kalau nyari-nyari kunci itu panik gitu. Dan dia bilang yang membuat, dia terus tunjukin video-video yang membuat fatalitas waktu gempa sebenarnya bukan rumahnya rubuh, tapi kita ketiban sesuatu yang jatuh dari atas gitu. Misalnya ada lampu atau ada plafon atau apa. Nah itu yang bahaya dia bilang. Jadi walaupun gempa, usahakan jangan maksudnya jangan panik gitu. Kita harus lihat di atas nih, mana yang kira-kira mau jatuh.
Nah, untuk ini orang yang biasa survei HSE nih. Kalau orang biasa kerja di pabrik biasanya lebih alert nih soal kayak gini ya. Sebab kita lihat ini udah biasa gitu kalau masuk ke pabrik itu kan kita harus oke, ini jalan di mana. Nah, itu Kanjuruhan bikin aja, belajar aja sama Coca-Cola misalnya. Yang bagus HSE-nya gitu. Belajar aja sama stadion, mereka. Ya, bisa. Semua stadion di revisit standar ini. Iya, dan nggak usah belajar jauh-jauh, belajar aja sama pabrik-pabrik gitu kan. Pasti Karena mereka pabrik, terapkan. Oh, yang paling bagus ya oil and gas lah. Iya. Karena pabrik-pabrik itu kira-kira ya sama lah ya, confined space dengan 1.000 orang di dalamnya yang harus bisa dikeluarkan dalam waktu singkat. Iya, harus bisa dikeluarkan dalam waktu singkat, dan kalau nggak keluar orangnya bisa mati beneran karena resiko yang terjadi gitu. Dan itu orang pabrik biasanya lebih alert tuh dengan safety seperti itu. Nah, kita perlu tularkan juga sih. Ya itu yang satu juga yang ke tingkat kewaspadaan yang sama itu harusnya juga dipegang oleh teman-teman yang bekerja di gedung tinggi. Ya yang di Jakarta misalnya kerja di lantai sekian gitu kan, kayak pakaian kerja gitu kan, pakai heels kalau yang perempuan misalnya. Kalau artinya siap lah kalau misalnya perlu evakuasi segera misalnya. Ya itu dilepas atau ada cadangan sendal atau apa yang bisa dipakai kalau yang lebih aman. Artinya tingkat kewaspadaan yang sama dengan orang-orang di pabrik oil and gas dan itu memang standar ya. Harus dipegang juga oleh teman-teman di gedung-gedung tinggi ya, betul. Gitu. Dan orang BPBD DKI itu BNPB BPBD melulu. BNPB itu juga ngasih satu masukan penting. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang daerah sama BPBD, ya. Yang daerah BPBD, kalau BNPB nasional. Pokoknya itulah. Penanggulangan Bencana. Dia kasih masukan juga menarik. Kalau orang gedung tinggi, katanya yang harus dimiliki adalah benar loh sepatu. Jadi sepatu yang bisa buat lari gitu, sediain di meja, sama kacamata renang. Nah, di laci. Gue pernah dengar itu kacamata renang. Karena kalau kebakaran, orang tuh katanya bukan mati karena kebakar, tapi mati karena asap. Jadi dia nggak bisa ngelihat. Terus dia sesak napas. Kalau kebakaran, cari jendela, bukan cari. Artinya kalau masuk ke lorong, terus kebakarannya di lorong, akan tambah mati lagi gitu. Cari jendela supaya bisa bernapas dulu. Nah, untuk itu kita perlu pakai kacamata renang supaya nggak pedes matanya, gitu. Supaya nggak pedes matanya. Itu juga satu. Kalau di pabrik ada shower untuk yang keracunan kalau kena chemical, ada shower gitu. Sama semprotan masker, mata. semprotan mata juga ada di situ. Nah, kalau gedung tinggi teman-teman di laci sediain itu kacamata renang sama sepatu atau sendal yang gampang untuk lari gitu kalau ada sesuatu gitu ya. Berarti mumpung sekarang sudah weekend gitu ya, sebelum ngantor lagi hari Senin, mampirlah ke toko alat-alat olahraga yang murah-murah aja. Yang murah-murah aja. Murah-murah aja, nggak usah speedo gitu. Iya, nggak usah. Kalau abis itu mau dipakai berenang ya boleh-boleh juga. Cuman kan ini ditaruh di laci ya, buat ditaruh di laci kantor atau ditaruh di tas dibawa setiap hari gitu. Ya belilah kacamata renang yang murah meriah gitu. Di toko alat olahraga yang jual jersey KW biasanya ada. Iya. Tokopedia banyak ya, di online banyak. Atau jual raket-raket murah itu biasanya jual-jual barang-barang alat olahraga murah meriah itu. Iya. Dan ada satu temen namanya Mas Ahmad Arif, Mas Aik dari Kompas. Halo Mas Aik kalau dengerin ya. Mas Aik ini memberikan satu pandangan yang menarik, Van. Bahwa kalau kita dengar bencana, gempa gitu ya, terus bencana tsunami gitu kan, seolah-olah kan banyak kan terjadi di Jepang, ya kan? Karena namanya aja tsunami gitu kan, yang namain aja orang Jepang, berarti pasti lebih sering terjadi di Jepang. Ternyata kenyataannya Indonesia ini gempa tsunami lebih sering terjadi daripada di Jepang. Sebenarnya di Indonesia ini banyak bencana gitu loh, karena dia bilang itu pandangan yang salah. Kita berpikir seolah-olah bencana apa di negara lain, enggak, di sini lebih banyak daripada di Jepang nih. Tapi orang Jepang jauh lebih siap daripada di sini gitu, karena mereka ajarin itu ya. Nah kita juga harus mulai ngajarin. Ya di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai diajarkan. Beberapa sekolah mulai mengajarkan. Oh iya betul. Di SD terutama ya. Ada kalau ada sesuatu masuk ke meja gitu. Kayaknya udah mulai berkembang lah sekarang ya. Sudah mulai berkembang. Dan ya itu gerakan alam lah ya. Kalau gue sih ngelihatnya gitu. Dia baru jadi bencana kalau dia menyebabkan kerusakan dan kerugian untuk manusia kalau buat gue ya. Nggak tahu definisi resminya gimana. Tapi kalau misalnya gini. Di tengah hutan gitu, gempa.
ya bukan bencana, itu mah gempa aja. Iya, betul. nggak ada yang terdampak manusia ya paling nggak. Iya. Kalau di situ ada burung atau serangga atau kumbang yang sarangnya rubuh ya itu kan Iya. kita nggak tahu ya. Tapi dia akan jadi bencana kalau dia menyebabkan kerusakan atau kerugian ekonomis lah buat manusia gitu. Jadi kita di Indonesia ini ya gerakan alam kayak gempa, terus apalagi gunung, ya gempanya kan tektonik, vulkanik, apalagi sih gempa teh, itulah tektonik, vulkanik, terus ya tidak menyebabkan tsunami, gelombang tinggi karena angin, tanah longsor, gerakan tanah dan lain-lain, itu mah biasa gitu. Iya. Itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang Indonesia gitu. Bahwa kalau lu bikin kota di sebuah cekungan yang tadinya adalah kawah gunung berapi purba raksasa, dan masih ada bekasnya di sekelilingnya berupa gunung berapi aktif, dan lu bikin kota di situ gitu, ya kan artinya lu siap-siap untuk menghadapi getaran-getaran kecil lah. Betul. Kalaupun belum sampai ini gede gitu, belum sampai bencana lah, tapi gerakan-gerakan alamnya kan pasti udah kerasa. Iya, dan gua kan baru dari luar negeri ya, Van ya. Di mana-mana di seluruh dunia Eropa yang gua pergiin itu semuanya nanya, "Kamu dari Indonesia?" "Iya." "Ibu kota mau pindah ya?" gitu. "Oh iya." Gitu. "Kenapa pindah?" gitu semua orang. Dan gua tunjukin ke mereka satu gambar ini, Van. Oh, oke. Ya, satu gambar ini nih, teman-teman. Mungkin Meru bisa kasih gambar benernya ya. Ini adalah titik gempa di Indonesia. Di mana satu-satunya pulau yang cuman titik Borneo cuman yang beberapa titik itu cuman yang Borneo aja. Yang gitu. lain semua yang kebagian. lainnya semuanya kebagian gitu ya. Jadi dengan satu gambar itu mereka paham, oh ya pindah aja. Di Kalimantan itu memang tempat yang kalau dari sisi gempa dan gunung berapi meletusnya. Iya, gunung berapi ya itu kan gempa hubungannya sama gunung berapi. Di mana ada gunung berapi pasti dia ada gempanya kan. Gitu. Jadi memang dan apa namanya itu alasannya gitu. Semua orang langsung oh ya. Oke, nyeling dikit. Kalau ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan, ibu kota Nusantara, lu mau ke sana ada kalau lu ditawarin pindah, lu mau pindah nggak? Ke Nusantara. Maksudnya kalau ada kerjaannya? Enggak, maksudnya kayak kantor lu pindahin ke sana deh gitu. Enggak ya, soalnya klien lu di sini. Kayaknya klien gue di sini. Enggak, ini mah nyeling aja teman-teman. Tapi tergantung serandom itu lagi. Iya. Nggak tahu sih, mesti lihat dulu lah ya. Ya karena klien lu kan pabrik-pabrik adanya di Jawa ya banyak. Kalau gue tergantung apa koneksi pesawat. Kalau Karena selama koneksi kayak kita pernah ngobrol kan, kalau pindah ke Bali gimana? Bisa aja karena Bali Jakarta itu Bali Singapura, Bali mana itu pesawatnya banyak. Jadi selama pesawat ada mah aman gitu. Kalau gue mau lu pindah Nusantara. Iya, karena kan gue line of work-nya tidak terkait dengan klien di berbagai kota gitu. Selama infrastruktur, asal internetnya kenceng aja. Internetnya kenceng, pindah gue. Tapi ide perpindahan itu juga terjadi atas warning alam ya Pak? Iya, betul. Jadi itu faktor yang paling gede sebenarnya. Iya, faktor yang paling gede. Jadi ada berita tanahnya yang turun. Iya. Terus ada berita curah hujan semakin besar, banjir makin sering gitu. Banjir dan sebagainya. Itu yang membuat pikir bahwa ya Jakarta itu ya artinya kita kan lihat gini, ibu kota itu jangka panjang ya. Iya, jadi bukan gini, wah Jakartanya udah jelek nih, kita pindah ke tempat yang baru. Enggak gitu. Iya. Tapi dengan kita memindahkan, artinya paling tidak beban Jakarta rada berkurang. Betul. Sehingga Jakarta punya kesempatan untuk healing. Iya, punya kesempatan memperbaiki dirinya gitu ya. Karena mungkin beban-beban kependudukan ya palingnya kan kantor-kantor pusat, kementerian, segala macam kan pindah semua. Iya. Gitu. Kedutaan sih katanya ada yang pindah, ada yang di Balikpapan, ada yang di mana gitu. Udah pada beli tanah katanya. Oh. Kedutaan, terus ya paling nggak ada sejumlah besar kegiatan yang akan berkurang dari Jakarta. Yeah. Meskipun kalau bisnis mah tetap sih, artinya tuh bisnis mah tetap Jakartanya tetap jadi sentral tetap gitu. Jakartanya tetap jadi sentral memang. Iya. Tapi memang
ya warning seperti itu kita mesti perhatiin lah ya. Iya. Salah satunya Kota Palu itu yang salah satu paling urgent. Mas Ahmad Arif pernah nulis artikel soal ini karena kota itu memang tanahnya labil gitu. Ya. Terus kemarin gue dengar di radio juga ada madrasah apa gitu ya yang longsor gitu. Terus pemerintah mau bangun lagi. Dia bilang tunggu, ini nih uang rakyat. Kalau lu mau bangun sekolah, apakah tanahnya itu layak dibangun sekolah? Dia bilang. Kalau tanahnya nggak layak, lu jangan bangun di situ. Pindahin sekolahnya ke tempat yang lebih aman, bagus, dia bilang gitu. Bukan masalah uangnya ada apa nggak ada, dia bilang. Tapi jangan sampai uang rakyat dipakai untuk membangun di tempat yang tidak aman, jadinya membahayakan orang yang ada di situ. Membahayakan rakyat sendiri. Membahayakan rakyat sendiri, padahal sementara ini anak-anak gitu. Oh, pikir-pikir bener juga ya. Hal seperti itu kita tadinya nggak pikirin, karena sekolah udah ada juga bagus lah gitu kan. Tapi sekarang kayaknya Indonesia udah cukup maju sampai kita harus mikirin gitu, ini layak nggak nih? Kalau nggak layak ya mesti ngomong gitu, mesti lakukan gitu ya. Jadi karena warning itu perlu kita baca. Gitu. Dan satu warning juga yang perlu diingat teman-teman, bukan cuma dari alam, dari langit dan gerakan tanah. Salah satu warning yang juga harus diperhatikan juga buat leluhur adalah warning dari diri lu sendiri. Jadi kalau udah lapar makan, kalau udah ngantuk tidur. Jangan dipaksain gitu kan. Kalau udah capek udah istirahat dulu gitu. Ya itu warning yang dinyalakan alarmnya oleh tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita tadi bicaranya makro kosmos. Ini mikronya kan di badan kita sendiri. Betul. Badan kita tuh ada warningnya kok. Tiba-tiba kita pengen martabak, itu mungkin ada kekurangan protein dalam tubuh gitu kan. Diikuti lah gitu, sekali-sekali gitu ya. Pengen minum yang seger-seger gitu ya. Mungkin ada kekurangan vitamin C atau apa yang dirasakan oleh tubuh terus munculnya sebagai keinginan-keinginan gitu. Itu warning-warning seperti itu didengar, diperhatikan, dipertajam sense-nya gitu. Dan kalau memang bisa diikuti gitu. Kayak tadi kan, pengen martabak mungkin kurang protein, tapi kalau kurang proteinnya sehari 3 kali seminggu 4 hari itu kan kayaknya bukan warning. Itu malu pengen aja. Itu mah pengen aja ya, betul. Dan gue jadi inget teman-teman di Bali ya. Jadi say hi buat teman-teman di Bali nih. Gue melihat mereka ini yang paling peka, Van. Sama tanda-tanda gitu loh. Jadi misalnya kok gue merasa nggak enak ya. Gue ngunjungin orang tua gue gitu loh. Kalau mau Jakarta udah pinggir depan aja gitu loh kan, karena kita biasa kehidupan kota besar. Pas dia tanya kenapa kamu mendadak ngunjungin, ya ada perasaan aja gitu. Itu kan suaranya ada, tapi tergantung kita mau dengerin apa enggak kan gitu kan. Kita mau tindak lanjuti atau enggak gitu. Ya, kita mau tindak lanjuti apa enggak, itu aja sih. Kalau misalnya kita tindak lanjuti, ya itu yang teman-teman di Bali itu dia lebih peka gitu ya, dan kayaknya kita yang di kota ini perlu lebih belajar gitu. Kayaknya badan gua butuh istirahat nih. Ya lu harus istirahat gitu. Lu harus itu istirahat. warning yang paling sering diabaikan oleh orang-orang di kita karena banyak yang mengglorifikasi overwork. Jadi kalau kerja sampai habis-habisan itu itu bagus gitu. Enggak ya teman-teman. Begitu badan lu memberi warning untuk istirahat tuh artinya lu sudah overwork gitu. Dan itu waktunya lu memberi warning juga pada bos lu gitu. Lu paksain gue resign. Dan buat gua tuh ya jarang sekali orang mengajukan cuti karena dia mau liburan loh. That is buat gue itu masalah loh. Ini mungkin orang-orang gue di kantor juga dengerin nih. Nggak apa-apa kok. Pak saya mau liburan nih. Pernah sih ada yang kayak gitu. Pak saya mau liburan nih. Boleh nggak? Boleh. Justru cuti kan didesain untuk itu. Ya kan? 10 misalnya 5 hari atau seminggu buat gue sih nggak masalah karena itu perlu. Dan tapi gue nggak expect. Maksudnya ya lu majuin sendiri lah gitu kan. Nggak mungkin kita yang paksa kamu kapan liburan, nggak bisa juga. Tapi ayo diajuin aja karena gunanya cuti itu bukan sekedar untuk ada keluarga yang meninggal terus kita harus melayat ke sana gitu ya. Bahkan kalau yang kayak gitu mah kalau gue bikin capek. Nggak gue kasih cuti, gue kasih izin aja. Karena bikin capek gitu ya. Dan ini teman-teman, warning terhadap diri sendiri itu harus didengarkan karena sama seperti tadi warning kebakaran, warning gempa bumi, warning banjir. Kalau itu diabaikan, itu ujungnya bencana. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi warning itu dimunculkan selalu kan sebelum terjadinya peristiwa gitu. Namanya juga warn kan, peringatan gitu. Jadi diperingatkan sebelum terjadinya
kejadian. Iya. Nah kalau peringatannya itu lo abaikan, ya kejadian. Iya, gitu. betul. Itu yang kritikal, kenapa warning itu mesti Iya. didengar gitu. Iya. Dan lu melakukan sesuatu lah Iya. terhadap peringatan-peringatan itu. Iya. Gitu. Jadi warning apa yang sekarang didapat sama teman-teman? Ya, sekedar kepengen pulang ketemu orang tua, udah lama gak ketemu gitu. Ya udah, jalanin aja gitu ya. Siapa tahu ada kebutuhan di sana mendesak yang kita nggak tahu gitu kan. Atau pengen ketemu siapa gitu, ya jalanin aja. Asal yang ditemuin mau aja ketemu sama kamu. Oke, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Iya, kita akan ketemu di Random Jumat berikutnya, tapi sebelum ke episode berikutnya itu di subscribe dulu lah. Ya, like and subscribe biar kita juga semangat bikin kontennya Iya. untuk menghibur teman-teman semua. Iya. Ya, saya Harnas. Saya Evan Katuria, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.